Ya Ibrahim, kalau kondisi di depan gedung DPR MPR RI ini aksi masih berlangsung dan memang elemen masyarakat dari mahasiswa ini masih bertahan begitu ya menggelar aksi di depan gedung MPR DPR. Kalau bisa saya gambarkan sebenarnya situasi demonstrasi pada sore hari ini cenderung kondusif dibandingkan dengan beberapa waktu yang lalu. Meskipun tadi berkali-kali koordinator aksi menyuarakan hati-hati provokasi begitu, artinya memang ada kekhawatiran potensi masa penyusup dalam aksi di depan gedung MPR DPR. Nah, tapi yang jelas kita tahu bahwa aksi di depan gedung MPR DPR ini adalah agendanya untuk menolak rancangan undang-undang pilkada yang hari kemarin ini dibahas di Badan Legislatif dan kemudian yang rencananya akan disahkan dalam rapat paripurna hari ini oleh DPR, tapi kemudian ditunda karena seperti yang kita tahu rapor tadi pagi ini tidak memenuhi quorum begitu ya. Nah, meskipun anggota DPR menyampaikan bahwa pengesahan rancangan undang-undang pilkada ini ditunda, tetapi bukan itu sesungguhnya yang dituntut oleh masa aksi. Tetapi yang utama adalah menolak rancangan undang-undang pilkada. Artinya tidak boleh ada pengesahan rancangan undang-undang pilkada. Dua poin sebenarnya yang memicu kemarahan dari masa aksi adalah yang pertama karena pada saat pembahasan RUU Pilkada di Balik hari kemarin, itu anggota Balik DPR tidak mengakomodir putusan Mahkamah Konstitusi yang telah mengubah ambang batas parlemen dari partai atau gabungan partai politik untuk mencalonkan calon kepala daerah dari 20% diturunkan menjadi 10 hingga 6,5%. Tetapi Balik memutuskan mengembalikan syarat 20% kursi di DPRD agar partai politik maupun juga gabungan partai politik ini bisa mencalonkan calon kepala daerah. Kemudian yang kedua adalah poin putusan Mahkamah Konstitusi yang menyebut bahwa batas usia calon kepala daerah adalah 30 tahun saat penetapan atau pendaftaran. Nah, tetapi Balik DPR ini justru lebih memilih untuk mengakomodir putusan Mahkamah Agung yang menetapkan bahwa batas usia calon kepala daerah ini adalah 30 tahun saat pelantikan. Nah, dua hal ini yang dianggap oleh masa aksi kemudian semata-mata hanya untuk mengakomodir kepentingan elit tertentu. Belum lagi pembahasannya ini dilakukan terburu-buru begitu ya, dipaksakan 1 hari pasca putusan MK dikeluarkan. Tadi juga kita ingat bahwa perwakilan Badan Legislatif DPR ini Ahmad Baidowi dan juga Habibur Rahman sempat keluar menemui masa aksi, kemudian dari atas mobil komando sempat menyampaikan mengonfirmasi bahwa memang hari ini tidak ada pengesahan rancangan undang-undang pilkada. Meskipun mengatakan demikian, tetapi tadi sempat terjadi sedikit reaksi begitu ya dari massa yang kemudian juga melakukan aksi lempar botol dan juga tadi sempat ada aksi penjebolan. Itu makanya saya katakan bahwa situasi saat ini lebih kondusif dibandingkan beberapa waktu yang lalu. Nah, tadi juga yang menarik Ibrahim, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad yang memimpin rapat paripurna yang kemudian ditunda juga sempat menyatakan kepada wartawan bahwa mereka sebagai anggota DPR ini tentu merupakan wakil rakyat yang akan mempertimbangkan suara rakyat. Itu yang akan kita cermati bersama nanti seperti apa tindak lanjut dari anggota DPR setelah ada gelombang penolakan yang cukup masif terkait dengan rancangan undang-undang pilkada. Karena kita tahu kalau melihat dari gaya DPR ini bisa saja mengatakan ditunda, tidak akan mengesahkan, tetapi kemudian secara tertutup atau diam-diam meloloskan rancangan undang-undang tersebut. Kita pantau bersama nanti kelanjutannya seperti apa, Ibrahim. Terima kasih Dian Silitonga untuk laporan Anda langsung dari depan gedung DPR, dan tetap jaga jarak Anda, Dian, tetap hati-hati di sana. Terima kasih untuk laporannya, Dian. Saudara, di Semarang, aksi massa mahasiswa menolak penjagalan putusan MK soal syarat pencalonan pilkada oleh DPR ricuh.